Di balik rumah mewah dan senyum manis, ada luka yang disembunyikan rapat-rapat. Ibu Lastri hanya ingin melihat anaknya pergi dengan bekal kasih sayang, tapi yang ia terima justru penghinaan. Saat mahkota seorang ibu dianggap tak berharga, karma mulai menulis jalannya sendiri. Inilah kisah mahkota yang terbuang, tentang ketulusan, pengkhianatan, dan balasan yang tak bisa dihindari. Bagian 1. Keberangkatan dan toples kasih sayang. Pagi itu, mentari baru saja mengintip di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, namun suasana di kediaman mewah milik Bima sudah terasa sangat sibuk. Rumah berlantai 2 yang didominasi marmer putih dan kaca-kaca besar itu tampak lebih gaduh dari biasanya. Di ruang tengah, Bima, seorang pria berusia 35 tahun dengan rahang tegas dan tatapan mata yang selalu fokus, sedang merapikan beberapa dokumen terakhir ke dalam tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli. Di dekat pintu utama, 3 koper besar bermerek internasional sudah berjajar rapi, siap untuk dibawa dalam perjalanan bisnis ke Tokyo, Jepang, selama 1 bulan penuh. Bagi Bima, perjalanan ini sangat krusial. Ini adalah kontrak terbesar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya sebagai pengembang properti. Namun, di balik ambisinya yang besar, ada sudut kecil di hatinya yang merasa berat. Berat untuk meninggalkan rumah itu, terutama meninggalkan ibunya. Di sudut lain rumah tersebut, tepatnya di dapur yang beraroma harum mentega dan gula, seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya sedang sibuk di depan kompor. Itu adalah Ibu Lastri. Beliau mengenakan daster batik yang sudah agak pudar warnanya, namun tampak bersih dan rapi. Tangannya yang mulai keriput dan gemetar karena usia tampak sangat lihai menuangkan adonan tipis ke dalam wajan penggorengan. Ibu Lastri sedang membuat kue lumpia kering, sejenis camilan tradisional yang renyah dan manis, yang sejak kecil menjadi favorit Bima. Baginya, tidak ada toko di Tokyo atau layanan kelas bisnis di pesawat yang bisa menyajikan rasa cinta dalam sepotong kue seperti buatannya. Ibu, masak apa sih? Baunya memenuhi seluruh ruangan, sampai ke atas loh. Suara melengking dan bernada tinggi itu memecah ketenangan dapur. Siska, istri Bima, turun dari tangga dengan langkah anggun namun wajahnya tertekuk masam. Ia mengenakan baju tidur sutra yang harganya mungkin setara dengan penghasilan rata-rata orang selama setahun. Jari-jarinya yang lentur dengan kuku berwarna merah menyala tampak sibuk mengibas-ngibas udara di depan hidungnya, seolah-olah aroma masakan Ibu Lastri adalah polusi yang membahayakan paru-parunya. Ibu Lastri menoleh, sebuah senyum tulus merekah di wajahnya yang teduh. Ini loh, Siska. Ibu buatkan lumpia kering untuk bekal Bima. Dia kan suka sekali ngemil ini kalau lagi kerja lembur. Biar nanti di Jepang dia tidak kangen masakan rumah. Siska memutar bola matanya dengan tatapan meremehkan. Ia mendekat ke arah meja makan, menatap toples plastik bekas selai yang sudah dibersihkan Ibu Lastri untuk wadah kue tersebut. Aduh, Ibu. Bima itu terbang dengan first class. Dia akan dilayani pramugari tercantik, dikasih makan steak dan kaviar. Mana level dia makan ginian lagi? Apalagi wadahnya. Ibu lihat ini? Toples bekas? Memalukan kalau sampai ada rekan bisnisnya yang lihat dia bawa barang kampungan begini di dalam tas mahalnya. Ibu Lastri terdiam sejenak. Tangannya yang sedang menjepit kue panas itu berhenti di udara. Kata-kata, kampungan, dan memalukan itu terasa sedikit mencubit hatinya, namun ia tetap berusaha mempertahankan senyumnya. Baginya, kasih sayang tidak punya urusan dengan level atau kaviar. Iya, Siska, ibu tahu Bima sekarang sudah hebat. Tapi biarpun dia sudah jadi bos besar, di mata ibu dia tetaplah Bima kecil yang dulu suka duduk di dapur sambil menunggu kue ini matang. Ini cuma buat jaga-jaga kalau dia bosan sama makanan sana, jawab Ibu Lastri pelan, suaranya mengandung ketulusan yang tak tergoyahkan. Tak lama kemudian, Bima masuk ke dapur sambil merapikan dasinya. Begitu mencium aroma manis yang akrab, wajah lelahnya langsung berubah cerah. Matanya berbinar seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Wah, aroma surga.
Ibu buat lumpia keringnya, seru Bima. Ia langsung mencomot satu potong yang baru saja didinginkan dan mengunyahnya dengan lahap. Enak banget. Rasanya masih sama, persis seperti dulu. Melihat reaksi suaminya, ekspresi Siska berubah secepat kilat. Wajahnya yang tadinya judes dan penuh jijik mendadak berubah menjadi manis, lengkap dengan senyuman manja yang dibuat-buat. Ia melangkah mendekat dan merangkul lengan Bima dengan mesra. Iya tuh, Mas. Aku sudah bilang ke ibu, Mas Bima pasti bakal dapat makanan enak di pesawat dan hotel. Tapi ibu tetap bersikeras mau masakin buat Mas. Namanya juga kasih sayang ibu ya, Mas. Aku sampai terharu melihat ibu bangun pagi-pagi sekali demi Mas Bima. Ucap Siska dengan nada suara yang lembut, sangat kontras dengan bentakannya beberapa menit lalu. Bima tersenyum haru. Ia memeluk ibunya dengan erat, hingga tubuh kecil Ibu Lastri seolah tenggelam dalam dekapan putranya yang gagah. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini bakal jadi teman setia Bima selama di sana. Ibu jangan capek-capek ya selama Bima pergi. Bima melepaskan pelukannya lalu menatap Siska. Siska, aku titip ibu ya. Selama aku di Jepang, tolong jaga ibu baik-baik. Ajak ibu jalan-jalan, jangan sampai ibu merasa kesepian atau bosan di rumah ini. Dia adalah hartaku yang paling berharga. Siska mengangguk mantap dengan sorot mata yang tampak meyakinkan. Kamu tenang saja, sayang. Aku bakal rawat ibu seperti ratu di sini. Kamu fokus saja sama bisnismu di Tokyo. Aku janji, ibu akan bahagia bersamaku. Bima mencium kening ibunya lama, seolah ingin menyerap doa-doa yang selalu mengalir dari wanita itu. Setelah berpamitan, ia menarik kopernya menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Ibu Lastri berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca sampai mobil mewah suaminya menghilang dari balik gerbang otomatis yang tinggi. Namun, begitu suara gerbang besi itu mengunci rapat dengan dentuman keras, suasana hangat di teras itu mendadak lenyap. Ibu Lastri berbalik, hendak masuk ke rumah untuk membersihkan dapur. Tetapi langkahnya terhenti. Siska sudah berdiri di sana, menghalangi pintu. Senyum manisnya telah lumat, digantikan oleh tatapan dingin, angkuh, dan penuh kebencian. Ia menatap Ibu Lastri dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah-olah wanita tua itu adalah noda yang mengotori keindahan rumah mewahnya. Sekarang, bisik Siska dengan suara yang rendah namun tajam seperti sembilu, drama ini sudah selesai. Jangan harap ibu bisa bersantai-santai lagi di rumah ini. Ibu Lastri mematung. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa bulan yang akan datang tidak akan dilewatinya dengan ketenangan, melainkan dengan badai yang baru saja dimulai. Bagian 2, topeng yang terlepas. Hanya butuh waktu 5 menit setelah suara mesin mobil Bima sayup-sayup menghilang di ujung jalan bagi Siska untuk menanggalkan topeng kemanisannya. Di teras rumah yang luas itu, udara yang tadinya terasa hangat oleh perpisahan penuh haru, mendadak berubah menjadi sedingin es. Ibu Lastri masih memegang kain serbet di tangannya, bermaksud kembali ke dapur untuk mencuci wajan bekas menggoreng kue lumpia tadi. Namun, saat ia hendak melangkah melewati pintu kaca besar menuju ruang tengah, langkahnya terhenti oleh sosok Siska yang berdiri tegak, bersedekap dada dengan dagu terangkat angkuh. Mau kemana, Bu? Tanya Siska. Suaranya tidak lagi lembut seperti madu, melainkan tajam dan kering. Ibu mau membersihkan dapur, Siska. Masih ada sisa adonan dan wajan yang belum dicuci, jawab Ibu Lastri ragu-ragu, matanya menghindari tatapan tajam menantunya. Siska berjalan mendekat, langkah sepatunya yang berhak tinggi berbunyi klak-klak di atas lantai marmer, terdengar seperti detak jam menuju petaka. Ia menyambar toples plastik berisi sisa kue lumpia yang tadi belum sempat dibawa Bima dari atas meja kayu jati di dekat pintu. Kue sampah ini. Siska mengangkat toples itu tinggi-tinggi. Ibu pikir rumah ini apa? Warung pinggir jalan? Mas Bima sudah pergi, dan saya tidak butuh aroma minyak jelantah ini menghina hidung tamu-tamu saya.
Tapi Siska, itu masih bisa dimakan, sayang kalau dibu. Perang! Tanpa berkedip, Siska melepaskan toples itu ke lantai. Meski plastik, hantaman yang keras membuat tutupnya pecah dan kue lumpia yang renyah itu hancur berkeping-keping, berserakan di atas lantai marmer yang harganya puluhan juta rupiah. Ibu Lastri terpekik, tangannya menutup mulut karena terkejut. Air matanya seketika menggenang melihat usaha tulusnya sejak subuh kini terinjak-injak. Dengar ya, Bu, Siska mendekatkan wajahnya, aroma parfum mahalnya yang menyengat seolah ingin mencekik Ibu Lastri. Di rumah ini, Bima mungkin bosnya. Tapi kalau Bima tidak ada, sayalah penguasanya. Saya sudah muak berpura-pura menjadi menantu baik hati di depan suami saya hanya demi menjaga perasaannya. Ibu Lastri gemetar. Apa salah ibu, Siska? Ibu hanya ingin melayani anak ibu sendiri. Kesalahan ibu adalah ibu ada di sini. Keberadaan ibu itu merusak estetika rumah ini. Ibu dengan baju-baju lusuh ini, dengan bau dapur ini. Ibu itu memalukan, bentak Siska. Ia kemudian mengangkat jari telunjuknya, memulai daftar aturan baru yang terasa seperti vonis penjara. Mulai detik ini, ada aturan baru. Pertama, ibu dilarang menginjakan kaki di ruang tamu atau duduk di sofa kulit itu. Kulitnya asli dari Italia, kalau terkena daster apek ibu, baunya tidak akan hilang setahun. Kedua, ibu tidak boleh makan di meja makan utama. Ibu makan di dapur, di meja kecil dekat gudang. Dan ketiga, Siska tersenyum licik, jangan pernah keluar dari area belakang jika saya sedang ada tamu. Saya tidak mau teman-teman sosialitas saya mengira saya mempekerjakan pengemis di rumah saya. Ibu Lastri hanya bisa tertunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Ia merasa asing di rumah yang dibangun oleh keringat anaknya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang nyata. Siska benar-benar menjalankan ancamannya. Ia mematikan akses mesin cuci otomatis untuk Ibu Lastri dengan alasan mesin canggih tidak boleh disentuh tangan kasar. Alhasil, Ibu Lastri yang sudah renta harus mencuci daster dan pakaian dalamnya sendiri di ember kecil di kamar mandi belakang, membuat punggungnya yang sudah bungkuk semakin nyeri setiap malam. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Siska mengadakan acara arisan bulanan yang sangat mewah. Sejak pagi, catering kelas atas berdatangan, dekorasi bunga segar memenuhi setiap sudut ruang tengah, dan suara tawa wanita-wanita bergaun mahal mulai memenuhi rumah. Ibu Lastri, yang sejak pagi mengurung diri di kamar belakang yang pengap, tiba-tiba merasa perutnya melilit hebat. Ia merasa haus yang luar biasa, namun persediaan air di kamar belakang sudah habis. Dengan langkah tertatih-tatih dan perasaan was-was, ia memberanikan diri keluar menuju dapur bersih untuk mengambil segelas air hangat. Naas, saat ia melewati lorong menuju dapur, salah satu teman Siska, seorang wanita dengan tas kulit buaya berwarna emas, menoleh dan melihatnya. "Loh, Jeng Siska, itu siapa?" tanya wanita itu sambil menunjuk Ibu Lastri dengan kipasnya. "Pembantu baru ya? Kok sudah tua sekali? Apa dia masih kuat bekerja?" Jalannya saja sudah seperti itu. Seluruh ruangan mendadak hening. Belasan pasang mata kini tertuju pada Ibu Lastri yang mematung dengan daster batiknya yang kusam. Wajah Siska berubah merah padam. Ia merasa harga diri yang selama ini ia bangun dengan susah payah runtuh seketika di hadapan teman-temannya. Bukannya menghampiri mertuanya dan membantunya, Siska justru tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat palsu dan dingin. "Aduh, maaf ya jeng-jeng sekalian. Itu sebenarnya kerabat jauh dari kampung yang kurang beruntung. Dia sedang menumpang di sini karena mau berobat di Jakarta. Biasalah, orang susah kalau sudah tahu punya saudara kaya, pasti datang menempel seperti benalu. Padahal saya sudah suruh dia istirahat di belakang agar tidak mengganggu pemandangan." Hati Ibu Lastri seperti disayat sembilu. Benalu? Orang susah. Sebutan itu keluar dari mulut wanita yang beberapa hari lalu mencium tangannya di depan Bima.
Tanpa sepatah kata pun, dengan air mata yang mulai menetes bebas di pipinya, Ibu Lastri berbalik dan kembali ke kamar belakang tanpa mendapatkan setetes air pun. Di dalam kamar yang gelap, Ibu Lastri memeluk foto kecil Bima yang selalu ia simpan di balik bantalnya. "Lek Bima. Ibu rindu." Bisiknya lirih di tengah kebisingan tawa di ruang depan yang merayakan penderitaannya. Malam itu, setelah tamu terakhir pergi, Ibu Lastri tahu bahwa Siska tidak akan membiarkan insiden tadi berlalu begitu saja. Dan benar saja, suara langkah kaki yang keras menuju kamarnya terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangannya di rumah itu. Bagian 3. Pengusiran di tengah badai. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut merasakan kepedihan yang menyelimuti kamar belakang yang sempit itu. Guntur menggelegar di kejauhan, dan rintik hujan mulai memukul-mukul jendela kaca dengan irama yang mencekam. Ibu Lastri baru saja menyelesaikan salat Isya. Di atas sajadah yang sudah tipis, ia bersujud lama sekali, mengadukan sesak di dadanya kepada Sang Pencipta. Ia berdoa agar Bima selalu sehat, tanpa berani mengadu betapa hancur hatinya saat ini. Namun, ketenangan ibadah itu hancur seketika. Brak! Pintu kayu kamar belakang ditendang dengan kasar hingga menghantam tembok. Siska berdiri di sana. Riasan wajahnya sudah sedikit berantakan karena emosi, namun matanya menyala penuh amarah yang meluap-luap. Di tangannya, ia mencengkeram sebuah tas jinjing besar berbahan kain terpal yang kusam. "Bereskan barang-barangmu sekarang," teriak Siska. Suaranya bersaing dengan bunyi guntur yang menggelegar. Ibu Lastri terlonjak, tangannya gemetar saat melipat mukena. "Ada apa, Siska? Ini sudah malam, di luar hujan deras sekali. Kita mau kemana?" "Bukan kita, tapi ibu." Siska melempar tas terpal itu ke atas kasur tipis Ibu Lastri. "Saya sudah tidak tahan lagi. Gara-gara ibu keluar tadi sore, teman-teman saya tidak berhenti mengirim pesan mengejek. Mereka bilang rumah saya yang berharga miliaran ini bau balsam dan aura kemiskinan karena ada ibu. Ibu sudah mempermalukan saya. Ibu minta maaf, Siska. Ibu tadi hanya haus sekali. Cukup dengan alasan hausmu itu. Ibu itu pembawa sial." Siska melangkah maju, menjulang di depan Ibu Lastri yang terduduk lemas. "Ibu tahu kenapa rumah tangga orang kaya sering hancur? Karena mertua yang ikut campur dan menempel seperti parasit. Kalau ibu tetap di sini sampai Bima pulang, saya pastikan setiap hari saya akan menyiksa Bima dengan pertengkaran. Saya akan minta cerai. Saya akan bikin hidup anak kesayanganmu itu stres, hancur pekerjaannya, dan menderita karena istrinya pergi." Ibu Lastri terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Jangan, Siska. Jangan cerai dengan Bima. Bima sangat mencintaimu. Dia bekerja keras di Jepang juga untuk kebahagiaanmu." Siska tersenyum licik, sebuah senyum kemenangan yang sangat berbisa. Ia tahu persis di mana letak kelemahan mertuanya, kasih sayang yang tak terbatas pada anaknya. "Kalau begitu, pilihannya ada di tangan ibu," bisik Siska dengan nada mengancam. "Ibu pergi dari sini malam ini juga secara diam-diam, atau ibu tetap di sini tapi besok pagi saya pastikan Bima mendapat surat cerai dan hidupnya hancur berantakan. Ibu mau lihat anak ibu yang sukses itu jatuh miskin dan gila karena urusan rumah tangga?" Air mata Ibu Lastri jatuh deras, membasahi pipinya yang keriput. Bahunya terguncang hebat. Ia membayangkan wajah Bima yang penuh tawa. Ia membayangkan perjuangan anaknya dari nol hingga bisa membangun istana ini. Ia tidak rela jika dirinya menjadi batu sandungan bagi kesuksesan anaknya. "Baik, Siska. Ibu akan pergi," ucap Ibu Lastri dengan suara parau yang nyaris hilang. "Ibu akan pergi asalkan kamu janji tidak akan menyakiti hati Bima. Tapi ibu mohon, jangan bilang Bima kalau ibu diusir. Bilang saja ibu rindu kampung dan pulang sendiri. Ibu tidak mau dia membencimu." Siska mendengus sombong. "Itu urusan mudah.
Sekarang cepat kemasi bajumu. Sebelum saya berubah pikiran dan menyeretmu keluar tanpa selembar benang pun. Dengan tangan yang sangat gemetar, Ibu Lastri memasukkan beberapa lembar daster batiknya ke dalam tas kain. Ia tidak membawa perhiasan atau barang berharga apapun pemberian Bima. Ia hanya mengambil satu benda yang paling berharga, sebuah foto usang Bima saat mengenakan toga wisuda, yang ia sembunyikan di balik lipatan baju di dalam dadanya. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, seorang wanita tua dengan punggung membungkuk berjalan keluar dari gerbang rumah mewah itu. Ia membawa satu tas jinjing yang terasa sangat berat, bukan karena isinya, tapi karena beban kesedihan yang ia pikul. Siska berdiri di teras, bersedekap dada sambil memandang punggung mertuanya yang perlahan menjauh dan basah kuyup. Begitu Ibu Lastri melewati gerbang, Siska segera menekan tombol otomatis. Klang! Suara besi pagar yang beradu terdengar seperti pintu penjara yang menutup akses Ibu Lastri menuju dunianya. Ibu Lastri menoleh sekali lagi ke arah rumah berlantai 2 yang lampunya benderang itu. Rumah yang dibangun dari keringat anaknya, tapi kini tertutup rapat untuknya. Dengan langkah gontai dan kaki yang mulai kedinginan, ia berjalan menembus gelapnya malam Jakarta. Ia tidak punya tujuan. Uang di dompetnya hanya sisa uang belanja pasar yang tidak seberapa. Setiap kali mobil mewah lewat dan mencipratkan genangan air kotor ke tubuhnya, Ibu Lastri hanya bisa menepi sambil memeluk tasnya. Ia berjalan hingga kakinya bengkak, menembus lorong-lorong kota yang tidak pernah tidur namun terasa sangat dingin bagi orang tua sepertinya. Hingga akhirnya, rasa lelah yang luar biasa membuat pandangannya mengabur. Ia menemukan sebuah emperan toko elektronik yang sudah tutup dan memiliki sedikit atap untuk berlindung dari hujan. Ibu Lastri menggelar selembar koran bekas yang basah sebagai alas duduk. Ya Allah, Bima! Ibu kedinginan, Le? Rintihnya sambil memeluk lututnya yang gemetar. Namun, kejamnya ibu kota belum selesai mengujinya. Saat ia mulai terlelap karena kelelahan, seorang pria muda dengan tatapan liar mendekat. Dengan satu sentakan kasar, pria itu merampas tas kain milik Ibu Lastri. Jangan! Itu tas saya! Tolong! Teriak Ibu Lastri lemah. Pria itu mendorong Ibu Lastri hingga kepalanya membentur tembok beton. Buk! Ibu Lastri mengerang kesakitan saat tasnya dibawa lari ke kegelapan. Kini, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Baju gantinya hilang, uangnya habis, obat rematiknya lenyap. Yang tersisa hanyalah foto Bima yang ia peluk erat di balik bajunya, satu-satunya harta yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Di bawah beton jembatan yang dingin dan dikelilingi bau sampah yang menyengat, Ibu Lastri memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir bersama air hujan yang membasahi bumi. Ia merasa hidupnya sudah berakhir, tanpa tahu bahwa di kejauhan, takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan tak terduga. Bagian 4, Malaikat di bawah jembatan. 3 hari telah berlalu sejak malam terkutuk itu. Jakarta bagi Ibu Lastri kini bukan lagi kota tempat anaknya meraih mimpi, melainkan belantara beton yang tidak punya belas kasihan. Kondisi Ibu Lastri sudah sangat memprihatinkan. Rambut putihnya yang biasa tersisul rapi kini kusut dan kotor. Daster batiknya yang basah telah mengering karena panas matahari, namun meninggalkan bau apek dan noda lumpur yang mengeras. Kakinya yang tua membengkak hebat akibat berjalan tanpa henti. Setiap langkah terasa seperti menginjak duri-duri tajam yang menembus tulang. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret tubuhnya menuju sebuah kolong jembatan layang yang besar. Tempat itu bising oleh deru ribuan kendaraan yang melintas di atasnya, menciptakan getaran yang konstan dan debu yang menyesakkan dada. Namun bagi Ibu Lastri, kolong jembatan ini adalah perlindungan terakhir dari teriknya matahari yang membakar kulitnya. Di sudut yang paling gelap, di antara tumpukan barang rongsokan dan bau pesing yang menyengat, Ibu Lastri kehilangan kekuatannya. Pandangannya berputar, warna-warna di sekitarnya memudar menjadi abu-abu, dan akhirnya gelap. Ia ambruk di atas tumpukan kardus bekas yang lembab. Nek? Nenek? Bangun, Nek? Sebuah suara remaja terdengar samar-samar di antara kebisingan kota.
Seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 tahun, berkulit sawo matang yang terbakar matahari hingga tampak kusam, berlari menghampiri. Ia mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek yang penuh noda lem. Namanya Ryan. Di pundaknya, ia memanggul sebuah kotak kayu bertuliskan sol sepatu sandal. Ryan meletakkan kotak kerjanya dengan terburu-buru. Ia menepuk-nepuk pipi Ibu Lastri yang pucat pasi. "Aduh, Nek, jangan mati di sini. Nanti saya yang dituduh macam-macam oleh Pol PP." Ibu Lastri membuka matanya perlahan. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak tanpa suara. "Air. Nak, oh air." Ryan segera merogoh tas kresek di dekat kotak solnya. Ia mengeluarkan botol air mineral yang isinya tinggal setengah. Itu adalah sisa minumnya sendiri sejak pagi. Dengan hati-hati, ia mengangkat kepala Ibu Lastri dan membantu wanita tua itu meminumnya. Setelah itu, Ryan mengeluarkan sepotong roti tawar yang sudah agak keras, hasil pemberian seorang pengendara mobil saat ia menawarkan koran tadi siang. "Makan ini dulu, Nek." Pelan-pelan, ucap Ryan dengan suara yang terdengar dewasa melampaui usianya. Ibu Lastri mengunyah roti itu dengan susah payah. Setelah energinya sedikit pulih, ia menatap anak di depannya. Mata Ryan sangat jernih dan tulus, mengingatkannya pada Bima saat masih kecil dulu, sebelum kekayaan mengubah segalanya. "Terima kasih, Nak, kamu baik sekali." "Siapa namamu?" tanya Ibu Lastri lemah. "Ryan, Nek. Saya tukang sol sepatu yang biasa mangkal di bawah sini." "Nenek kenapa bisa sampai di sini?" "Baju nenek bukan baju orang jalanan," Ryan bertanya dengan sopan namun penuh selidik. Ibu Lastri terdiam. Mengingat ancaman Siska, ia merasa harus menelan pahitnya kenyataan sendirian. Nenek kesasar, Nak. Nenek mau pulang ke kampung, tapi tas nenek dirampok orang. Nenek lupa jalan pulang." Ryan mengangguk-angguk, meski insting jalanannya tahu ada kesedihan yang lebih dalam dari sekadar lupa jalan. Ia melihat bagaimana Ibu Lastri secara refleks memegang dadanya, memastikan sesuatu di balik bajunya masih ada. Itu adalah foto Bima. Ya sudah, sementara nenek di sini saja dulu sama Ryan. Di pojok sana ada gubuk kardus saya. Tidak mewah, Nek, tapi lumayan hangat kalau malam. Daripada nenek di luar, nanti diganggu preman lagi, ajak Ryan sambil membantu Ibu Lastri berdiri. Malam itu, Ibu Lastri tidur di atas alas kardus yang dilapisi kain perca. Meski suara truk di atas kepalanya membuat beton jembatan bergetar, ia merasa jauh lebih aman daripada di Istana Siska. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di sebuah hotel mewah di Tokyo, Bima sedang duduk di balkon kamarnya. Pikirannya tidak tenang. Sudah 3 hari ia mencoba menelepon nomor rumah, namun tidak pernah diangkat. Saat ia menelepon ponsel ibunya, nomornya tidak aktif. Ia kemudian melakukan panggilan video ke Siska. Di layar HP, muncul wajah Siska yang sedang bersantai mengenakan masker wajah mahal. "Halo, sayang, sudah mau tidur ya di sana?" sapa Siska manja. "Siska, ibu mana? Aku telepon ke rumah berkali-kali tidak ada yang angkat. Ponsel ibu juga mati." "Ada apa?" tanya Bima dengan nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Siska sudah menyiapkan skenarionya. Ia memasang wajah pura-pura sedih yang sangat meyakinkan. "Aduh, Mas, aku mau cerita tapi takut kamu kepikiran di sana. Ibu sudah pulang ke kampung, Mas." "Apa? Pulang kampung? Kenapa tidak menunggu aku pulang dulu?" Bima terkejut hingga berdiri dari kursinya. "Ibu memaksa, Mas." Katanya dia kangen sekali dengan suasana desa dan teman-temannya. Dia bilang dia bosan di Jakarta, tidak ada teman ngobrol karena aku sibuk urus rumah. "Aku sudah cegah, Mas, sumpah. Aku bahkan mau antar pakai sopir, tapi ibu menolak. Dia nekat naik bus sendiri diam-diam saat aku sedang tidur siang.
Aku bingung harus bagaimana. Siska mulai mengeluarkan air mata palsu. Bima menghela napas panjang, rasa bersalah menghunjam ulu hatinya. Ibu memang terkadang begitu kalau sudah punya keinginan. Ya sudah, nanti aku coba telepon Pak RT di kampung untuk cek apakah ibu sudah sampai. Jangan dulu, Mas, potong Siska cepat. Maksudku, biarkan ibu tenang dulu. Kata ibu, dia ingin menyendiri beberapa hari. Nanti kalau kamu telepon-telepon terus, ibu malah stres. Mending kamu fokus saja selesaikan kontrak di Jepang. Nanti kalau sudah pulang kita jemput ibu bersama-sama ke desa, ya? Penjelasan Siska terdengar masuk akal bagi Bima yang sedang kalut. Baiklah, tolong kabari aku kalau ada perkembangan. Kembali ke kolong jembatan. Sore itu, Rian pulang membawa 2 bungkus nasi rames. Nek, rezeki hari ini lumayan. Banyak yang sol sepatu karena musim hujan. Ayo kita makan. Saat Ibu Lastri mencoba berdiri untuk menghampiri Rian, tiba-tiba kerak. Sandal jepit karet satu-satunya yang ia pakai putus talinya. Ibu Lastri hampir terjungkal jika tidak segera memegang tiang jembatan. Yah, putus, padahal ini harta terakhir nenek, ucap Ibu Lastri sedih melihat sandal bututnya yang tak lagi bisa dipakai. Rian tertawa kecil, tawa yang tulus. Tenang, Nek. Nenek lupa siapa saya? Saya ini dokter sepatu terbaik di kolong jembatan ini. Rian mengambil sandal itu, duduk bersila, dan membuka kotak kayunya. Dengan cekatan, tangannya yang kasar namun terlatih mulai bekerja. Ia tidak hanya menyambung tali yang putus, tapi menjahitnya dengan benang nilon yang sangat kuat dan memberi lapisan karet ban bekas di bawahnya. Selesai. Sekarang sandal ini mau dipakai lari maraton keliling Jakarta pun tidak akan putus lagi. Kelakar Rian sambil memasangkan kembali sandal itu ke kaki Ibu Lastri. Ibu Lastri menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu baik sekali pada nenek, Nak? Padahal kamu sendiri hidup susah. Rian terdiam sejenak, menatap jalanan yang macet di kejauhan. Ibu saya dulu bilang, Nek, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu saya sudah meninggal sejak saya kecil karena sakit. Melihat nenek, saya merasa punya ibu lagi. Saya jadi semangat pulang kerja karena ada yang menunggu di gubuk. Ibu Lastri memeluk Rian erat. Di tengah bau sampah dan bisingnya kota, terjalin ikatan batin yang lebih kuat dari darah. Tanpa mereka sadari, sandal jepit yang baru saja dijahit Rian itu akan menjadi kunci yang membongkar semua kebohongan Siska. Takdir sedang menyusun sebuah pertemuan besar yang akan membawa keadilan bagi mahkota yang terbuang. Bagian 5, Karma dan Keluarga Baru. Kepulangan Bima dari Jepang terjadi lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Perasaan tidak enak yang terus menghantuinya lewat mimpi-mimpi buruk tentang ibunya yang menangis meminta tolong, membuat Bima membatalkan beberapa agenda pertemuan di Tokyo. Ia mendarat di Jakarta dengan hati yang bergemuruh. Tanpa memberi kabar pada Siska, Bima langsung meluncur menuju rumahnya. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang tamu yang megah itu, suasana terasa hampa. Ia segera menyambar telepon rumah dan menghubungi Pak RT di kampung halamannya untuk memastikan keberadaan ibunya. Loh, Mas Bima? Ibu Lastri tidak ada di sini. Suara Pak RT di seberang telepon terdengar bingung. Rumahnya masih terkunci rapat. Warga tidak ada yang melihat ibu pulang selama seminggu ini. Kami kira ibu masih di Jakarta bersama Mas. Dunia Bima seolah runtuh. Telepon di tangannya terjatuh. Pada saat yang sama, Siska masuk ke rumah dengan wajah ceria, menenteng tas belanjaan dari butik ternama. Senyumnya langsung lenyap saat melihat Bima berdiri mematung dengan wajah merah padam. Mas? Kok sudah pulang? Katanya lusa. Di mana ibu? Bentak Bima. Suaranya menggelegar, meruntuhkan keangkuhan yang selama ini menyelimuti ruangan itu. Siska gemetar, namun otak liciknya masih mencoba berkelit.
Mas, aku sudah bilang, ibu pulang naik bus. Mungkin ibu nyasar, atau ibu mampir ke tempat saudara. Kamu tahu kan ibu sudah mulai pikun. Ibu tidak pikun. Bima mendekat, menatap tajam mata istrinya. Pak RT bilang ibu tidak pernah sampai di kampung. Kalau dalam 1 jam ibu tidak ditemukan, aku akan melaporkan ini ke polisi, dan kamu adalah orang pertama yang akan diperiksa. Bima tidak menunggu jawaban Siska. Ia berlari keluar rumah, masuk ke mobilnya, dan mulai berkeliling Jakarta seperti orang gila. Ia menyisir terminal, stasiun, hingga pinggiran jalan. Setiap hari ia menempelkan selebaran foto ibunya, namun hasilnya nihil. Uang miliaran di rekeningnya kini terasa seperti tumpukan kertas tak berguna karena tidak bisa menemukan wanita yang paling ia cintai. Suatu sore yang terik, Bima berjalan gontai di trotoar dekat jembatan layang. Kakinya sakit luar biasa. Sepatu pantofel kulit mahalnya sudah lecet dan solnya mulai terbuka karena dipakai berjalan puluhan kilometer. Ia duduk terkulai di sebuah bangku taman dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, seorang remaja laki-laki dengan kotak kayu di pundaknya berhenti di depannya. Itu adalah Rian. "Permisi, Om. Maaf ganggu," itu sepatunya kasihan, sudah mangap seperti mulut buaya lapar. Celetuk Rian mencoba menghibur. Bima mendongak, matanya merah karena kurang tidur. "Pergi, saya tidak punya uang receh. Saya bukan pengemis, Om. Saya tukang sol sepatu. Sayang itu sepatunya kulit asli, kalau dibiarkan nanti makin rusak. Sini saya perbaiki, murah saja buat beli makan malam," jawab Rian tegas namun sopan. Bima menghela napas. Melihat kegigihan anak itu, ia teringat masa kecilnya yang juga susah. Ia pun melepaskan sepatunya dan memberikannya pada Rian. Sambil bekerja, Rian yang cerewet mulai bercerita. "Om mirip seperti nenek yang tinggal sama saya," ujar Rian sambil mengoleskan lem. "Nenek itu juga pas saya temukan kakinya lecet semua. Sandalnya putus. Kasihan banget, padahal dia orangnya halus, bicaranya sopan seperti orang berpendidikan." Jantung Bima berdesir. "Nenek? Di mana nenek itu sekarang?" "Di kolong jembatan sana, Om. Beliau orangnya baik sekali. Tapi tiap malam beliau menangis diam-diam sambil melihat foto anaknya yang pakai baju jas ganteng. Nenek itu bilang, dia tidak mau pulang karena tidak mau anaknya bertengkar dengan istrinya." Bima mencengkeram bahu Rian hingga remaja itu terkejut. "Dengar, apakah nenek itu punya tahi lalat kecil di dekat dagunya?" Rian terbelalak. "Iya, Om." "Kok Om tahu?" Air mata Bima tumpah seketika. "Itu ibuku, Nak. Antar aku ke sana sekarang." Bima berlari menuruni tanggul tanah yang licin, mengabaikan jas mahalnya yang tersangkut ranting liar. Sesampainya di bawah kolong jembatan, bau busuk sampah menusuk hidungnya. Di sudut yang pengap, ia melihat sesosok wanita tua sedang duduk di atas kardus, berusaha memeras kain basah dengan tangan yang gemetar. "Ibu!" Teriakan Bima memecah kebisingan kolong jembatan. Ibu Lastri menoleh kaget. Matanya yang sudah rabun menyipit. "Siapa itu?" "Lek Bima." Bima berlari dan langsung bersujud di kaki ibunya. Ia mencium kaki yang penuh luka koreng dan kotor itu, menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Ampuni Bima, Bu. Bima anak durhaka. Bima biarkan ibu menderita di tempat seperti ini." Ibu Lastri ikut menangis, tangannya yang kasar meraba kepala putranya. "Bangun, Le, jangan bersujud di kaki ibu yang kotor ini. Ibu tidak pernah marah padamu. Ibu hanya ingin kamu bahagia dengan Siska. Kebahagiaan Bima adalah ibu." Bima berdiri, matanya menyala oleh kemurkaan yang tertuju pada satu nama, Siska. 1 jam kemudian, pintu utama rumah mewah itu terbuka dengan dentuman keras. Siska yang sedang asyik menonton televisi terlonjak kaget.
Wajahnya pucat pasi saat melihat Bima masuk membopong Ibu Lastri yang kotor, diikuti oleh Rian yang membawa kotak sol sepatunya. "Mas, kamu gila ya membawa gembel-gembel ini masuk rumah?" jerit Siska sambil menutup hidung. Bima mendudukkan ibunya perlahan di sofa kulit yang dulu dilarang Siska untuk diduduki. Ia berbalik dan menatap Siska dengan tatapan yang sangat mematikan. "Gembel yang kamu bilang ini adalah ibuku. Dan anak laki-laki ini, dia yang merawat ibuku saat kamu mengusirnya seperti sampah." "Mas, aku bisa jelaskan." "Cukup." Bima mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit tambahan milik Siska, dan mematahkannya menjadi 2. "Mulai detik ini, aku talak kamu. Kemasi barang-barangmu sekarang. Aku beri waktu 10 menit. Keluar dari rumah ini hanya dengan baju yang melekat di badanmu, sama seperti saat kamu mengusir ibuku." Siska bersimpuh di kaki Bima, menangis histeris meminta ampun, namun Bima sudah menutup pintu hatinya. Satpam menyeret Siska keluar rumah di tengah tontonan para tetangga. Karma dibayar tunai hari itu juga. 6 bulan berlalu. Rumah mewah itu kini kembali menemukan jiwanya. Tidak ada lagi tawa palsu sosialita, yang ada adalah aroma masakan rumah yang nikmat dan suara tawa yang tulus. Di meja makan yang luas, Ibu Lastri duduk di kursi utama dengan baju gamis yang indah, wajahnya sudah kembali segar dan berisi. Di sampingnya duduk Bima yang tampak jauh lebih tenang. Dan di seberang mereka, duduk Rian yang kini mengenakan seragam sekolah baru yang rapi. Bima telah mengangkat Rian sebagai adik asuhnya dan membiayai sekolahnya hingga tuntas. "Rian, makan yang banyak. Besok kamu ada ujian kan?" ujar Ibu Lastri sambil menyendokkan rendang ke piring Rian. "Siap, Bu," jawab Rian penuh semangat. "Terima kasih, Mas Bima, sudah memberi saya kesempatan ini." Bima menepuk bahu Rian. "Aku yang berterima kasih, Rian. Kamu telah menjaga surgaku saat aku lalai. Kotak sol sepatumu itu sudah aku simpan di lemari kaca sebagai pengingat bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari mahalnya pakaian, melainkan dari ketulusan hati." Malam itu, cahaya lampu rumah itu tampak lebih terang dari biasanya. Mahkota yang sempat terbuang kini telah kembali ke singgasananya, dijaga oleh kasih sayang yang lebih kuat dari sekadar harta. Pada akhirnya, kemewahan tidak pernah bisa menggantikan hati yang tulus. Bima menemukan kembali surganya, ibunya, dan belajar bahwa keluarga sejati bukan soal darah, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat kita jatuh. Siska kehilangan segalanya karena kesombongan, sementara Ibu Lastri mendapat tempat paling mulia di hati orang-orang yang mencintainya. Semoga kisah ini mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, dan jangan pernah menghina orang yang tulus. Kalau kamu terharu dan setuju bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.